diturunin. Kayak pendidikan tentara lah, Wah, naik jabatan gitu. mantap. Berpetualanglah karena muda berkelana tua bercerita. Mantap sekali. Tapi bari bahasa orang pecinta alam mah beda. Gerah gitu ya. Gerah jadi gerah kan ngebahas mantan jadi gerah nih Kang Raka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Senat Mahasiswa mengadakan podcast untuk kesekian kalinya karena Ormawa di STI ini banyak ya. Jadi untuk selanjutnya kebetulan saya udah mengundang sama teman-teman Senat juga. Alhamdulillah Kang Raka dari UKM Mapasas. Nah, jadi ini kebetulan juga Kang Raka sebagai ketuanya ya. Jadi untuk kegiatan hari ini temanya itu Kang Raka ketua bertanya kepada ketua gitu. Jadi ketua senat pengen tahu nih kegiatan Ormawa lewat ketuanya langsung gitu biar lebih afdol aja gitu kan Raka. Boleh. Nah, jadi buat kegiatan ini maksud dan tujuannya yaitu selain pengen tahu kita juga pengen mempromosikan UKM-UKM yang ada di STI sebesar Sumedang karena kan kebetulan sekarang lagi pandemi jadi banyak maba nih yang nggak tahu apa aja sih UKM di STI itu gitu. Jadi silakan Kang Raka perkenalan dulu biar lebih afdol perkenalannya langsung sama Kang Raka aja. Ya. Jadi perkenalkan nama saya Raka Halibi, saya dari UKM Mapasas. Nama rimba saya Inu. Oh, ya. Inu ada nama rimbanya? Ada. Kalau di Mapala itu ada nama rimba. Oh, ada nama rimbanya. Itu kita pakai waktu kalau main ke Mapala lain. Kita pakai nama rimba, bukan nama asli. Kalau Kopassus mah ada panggilannya. Iya. Di Mapala juga ada ternyata gitu ya. Ada. Saya dari angkatan nama Pasas Lembah Asri. Lembah Asri, nama angkatannya. Oh, siap, mantap. Jadi Kang Raka ini asli orang mana kan? Orang Sumedang. Oh, asli orang Sumedang. Alhamdulillah. Jadi buat sekarang ketuanya tetap asli orang Sumedang. Kemarin juga tetap orang Sumedang juga. Alhamdulillah yang jelas. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman mahasiswa STI kan kebetulan dari STI sendiri nggak hanya dari Sumedang ya. Ada yang dari luar Sumedang. Contoh kecilnya dari Indramayu, dari Majalengka. Tapi kita dari UKM-nya juga nggak menutup kemungkinan buat orang luar Sumedang untuk menjabat sebagai ketua berarti ya. Iya. Kalau dari Mapasas juga sama kan ya. Jadi siapa aja boleh jadi ketua silakan. Yang penting sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diinian sama Mapasasnya gitu ya. Iya. Itu mungkin Kang Raka. Nah ini nih ketika pandemi kan biasanya nih buat Mapasas sendiri apalagi kan Mapasas itu pencinta alam. Iya. Ada kegiatan yang sering di luar gitu. Nah kan selama pandemi ini kan kita kan emang harus jaga jarak, jangan bergerombol gitu ya. Terus buat aktivitas di luar rumah juga dibatasi gitu. Nah, solusi sebagai Kang Raka sebagai ketua gimana sih cara mengatasi masalah-masalah itu gitu? Nah, jadi untuk kami dari Mapasas ya. Kita kan sering berkegiatan di luar seperti kemarin contohnya di Balonggelis, terus penanaman di Curug Sabu. Oh, ada penanaman juga. Ada kemarin kebetulan udah beres. Alhamdulillah. Terus kemarin refreshing ke Curug Cigorobog. Mantap. Nah untuk masalah itu ya kami nggak pikir panjang aja ya kita yang penting menerapkan protokol kesehatan yang jelas. Ya bawa masker, terus tetap ada cuci tangan. Iya cuci tangan. Ada kan tes suhu. Tes suhu dulu. Kalau yang di atas 40 derajat lah. Kita nggak boleh ikut di rumah aja. Jadi tetap protokol kesehatan tetap diperhatikan, tapi kegiatan tetap jalan gitu. Yang jelas nggak terlalu bergerombol gitu ya. Jadi ada batasan-batasannya yang jelas Mapasas sendiri lebih paham mungkinnya tentang keadaan seperti itu. Jadi punya standar sendiri juga buat rekan-rekan Mapasasnya pengen ikut kegiatan mungkin gitu ya Kang Raka. Nah, pengen tahu nih kegiatan Kang Raka. Kan Kang Raka menjabat sebagai ketua itu sejak sekitar bulan Agustus berarti baru berjalan sekitar 6 sampai 7 bulanan. 7 bulan sampai 8 bulanan mungkin ya. Jalan ke 8 bulan. Nah, selama Kang Raka menjabat apa aja sih proker dari Mapasas ini gitu yang sudah terlaksana ataupun yang belum terlaksana? Ya, yang sudah terlaksana dulu ya. Iya, boleh. Untuk proker wajib itu sebelum menjadi anggota Mapasas itu ada open recruitment dulu. Ya, setelah open recruitment itu ada Ormed, orientasi medan. Nah, Ormed itu apa sih Ormed? Nah, Ormed itu kan merupakan pengertian dari orientasi medan yaitu pengenalan terhadap maba atau siswa ke alam bebas. Oh, jadi memperkenalkan maba. Jadi gini nih alam itu. Oh, jadi memperkenalkan dulu alamnya gitu. Ya, sebelum nanti lanjutnya mau gimana nah, gitu. Itu wajib
ikuti ormed pendekatan heula, pendekatan gitu berarti. PDKT bahasa Indonesia. Ya, kemarin itu kan yang pertama ormed itu di Curug Sabuk yang penanaman. Oh, yang penanaman. Ya, itu ormed pertama. Langsung ke ormed kedua di Balong Gelis ngecamp, kita refreshing gitu kan. Oh, kayak gini nih camping, kayak gini alam itu gitu. Terus yang ketiga itu kemarin main lagi ke Curug Sabuk. Curug Cigorobok. Ya, Cigorobok. Nah, jadi wajib nih kalau buat maba yang mau ikutan menjadi anggota Mapasas wajib mengikuti ormed dulu minimal satu kali ormed ya. Dulu. Jadi nggak usah 3 dulu, nggak usah. Yang penting satu ikut ya. Jadi itu masih bisa lah. Nah, takutnya ada yang ternyata gini alam teh gitu. Takutnya gitu kan nanti. Udah ormed nanti terus ada wawancara terus pengukuhan ya. Kemarin kan udah dilaksanakan itu pengukuhan gelombang 2. Oh, jadi Mapasas ini pengukuhannya udah gelombang 1 dan 2. Ya udah beres. Berarti masuk ke Mapasas udah lumayan banyak belum buat sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Ada peningkatan nambah lah. Ketika Kang Raka menjabat alhamdulillah ada penambahan anggota. Ya, ada penambahan anggota. Setelah pengukuhan udah beres. Nah, yang belum terlaksana itu pra BME. Apa itu BME? BME itu? BME itu Basic Mountaineering Education. Itu merupakan tahap akhir menjadi anggota Mapasas. Oh, jadi di anggota Mapasas itu ada tahapannya? Ya, karena di Mapasas itu kan bukan sembarang anggota yang bisa masuk gitu. Jadi nggak hanya tentang belajar organisasi, tapi di sini juga kita bagaimana belajar tentang survival kita gitu ya. Ketika kita di hutan, ketika kita main ke gunung. Nah, gitu. itu nanti di pra BME, di pembekalan kita belajar navigasi, belajar PPGD, terus survival gitu kan, manajemen perjalanan. Bagaimana manajemen perjalanan sebaik mungkin agar tidak terjadi kecelakaan di alam bebas gitu kan. Jadi meminimalisir hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oh, jadi dibuat di Mapasas sendiri tahapannya itu ada apa aja sih? Selain kan itu kan salah satu syarat untuk mengikuti jadi anggota. Kan saya dengar tuh di Mapasas ada anggota penuh, terus ada anggota apa lagi? Anggota kehormatan. Itu apa aja sih yang membedakannya gitu? Nah, nanti gini kan sebelum menjadi anggota nanti udah lulus BME jadi anggota muda. Oh, jadi anggota muda dulu. Anggota muda cuman punya sal kuning. Oh, jadi kalau misalkan udah punya baju beda lagi, bukan beda lagi. Nanti kita ada selanjutnya yaitu mabim, masa bimbingan. Itu pembekalan untuk pengembaraan. Nah, contohnya angkatan saya kemarin pengembaraan ke Gunung Semeru. Di Jawa Timur. Itu penelitian mengenai pos pendakian di sana. Terus yang angkatan kemarin pengembaraannya, tapi yang kemarin itu namanya diganti, bukan pengembaraan tapi ekspedisi. Tapi sama aja sih. Sama aja konsepnya, tapi cuma ganti nama aja. Yang kemarin itu pendataan jalur di tebing Kecapi sama pendataan jalur di Tampomas. Jadi 3 jalur kan. Nanti hasilnya sudah kami serahkan ke pihak pengelola dari base camp Tampomas sendiri, terus dari Desa Kebonjati yang di pengurus tebing Kecapi. Jadi kalau misalkan nggak lulus nih, berarti ada kriteria lulus dan enggaknya dong. Nah, kalau udah misalkan ada yang nggak lulus, udah beres pengembaraan udah beres pengembaraan itu ada sidang dulu. Ada sidang. Apakah ini cocok nggak buat jadi anggota penuh untuk punya nomor gitu? Punya nomor sama baju gitu. Iya. Oh, jadi kalau yang udah pakai baju sama pakai sal kayak kakak ini udah jadi anggota penuh. Jadi kalau misalkan pakai sal aja yang ada di lingkungan kamu, misalkan ada yang jalan pakai salnya aja, itu baru anggota muda. Oh, jadi seperti itu. Kalau ini ada nggak sih Kang satu kejadian, misalkan ada salah satu anggota yang pengen gabung tapi ada yang nggak keterima, ada nggak? Atau diterima semua gitu? Nggak ada. Ada sih yang nggak diterima. Berarti kalau tidak sesuai kriteria kita tolak aja, karena kan resikonya cukup tinggi banget. Soalnya kan di alam, di BME itu harus benar-benar yang orang yang sehat. Karena kita juga nggak mau ngambil resiko ya kan. Untuk ngambil, misalkan ada amit-amitnya ada orang yang punya penyakit jantung gitu kan, nanti kan kita tanggung jawabnya ke kita nanti bisa mencoreng nama baik lembaga. Betul. Jadi Mapasas juga memperhatikan ke arah situnya gitu. Jadi bukan punten-punten nih buat maba, bukannya Mapasas tidak menerima, tapi Mapasas juga punya syarat tersendiri gitu untuk menjadi anggota penuh. Makanya cocok gak buat menjadi anggota gitu. Karena resikonya kan balik lagi ke kitanya gitu
mantap sih kayak gitu. Jadi sok aja gabung dulu, nanti ada sesi seleksinya. Tapi kalau misalkan nggak keterima ya nanti boleh coba kalau misalkan kondisi badan kita emang fit sama mental kita juga udah siap gitu ya. Kalau udah jadi anggota sih enak, udah jadi anggota muda. Mau nyusul misalkan tahun sekarang nggak pengemaran, bisa nyusul tahun depan. Jadi bisa gitu. Bisa nyusul. Siap. Jadi udah punya ini mah udah jadi anggota, udah jadi keluarga. Jadi kalau misalkan udah punya sal jadi anggota muda, berarti otomatis itu udah jadi keanggotaan Mapasas. Tapi kalau misalkan belum pakai baju, berarti tinggal nanti ikut ujiannya aja lagi gitu ya. Kayak gitu ya. Kayak pendidikan tentara lah, naik jabatan. Mantap. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari Mapasas nih, Kang. Nah, saya pengen tanya nih, kan selama Akang menjadi ketua, sebelum menjadi ketua kan menjadi anggota dulu nih. Pengalaman apa sih yang sangat membekas di Akang ketika menjadi anggota atau menjadi ketua? Ada nggak? Ada, wah banyak banget. Kalau untuk pengalaman sendiri ya, salah satunya yang pertama itu nggak susah untuk misal kita ke luar kota, nggak susah untuk mencari tempat tinggal, karena kan kita itu Mapala ya. Masuk ke Citarum. Nah, di seluruh Indonesia itu banyak Mapala. Jadi kalau misalkan kita main ke Surabaya, kemarin saya juga kemarin pengalaman di waktu naik ke Slamet, kan ketinggalan bis ya. Aduh, daripada tidur di terminal, ya udah cari Mapala aja. Ya kita main ke Mapala ya dikasih, alhamdulillah ada dikasih tempat tidur, makan gitu kan. Jadi enak sih. Emang hubungannya emang gini banget lah gitu ya. Walaupun kita nggak kenal gitu, misalkan kan saya dari Mapasas ini dari Sumedang gitu ya. Pasti diterima. Pasti diterima kalau Mapala itu. Enaknya itu sih. Terus jadi kita relasi banyak gitu, teman juga bertambah gitu ya. Terus juga keanggotaan kita juga kan, saya juga berpikir dulu ya mau ikutan UKM apa dulu dulu. Mending ikutan Mapasas juga untuk menyalurkan hobi kan. Terus di Mapasas itu keanggotaannya kan seumur hidup. Jadi misalkan kita udah lulus nih, kita udah punya anak, malah kita udah tua, kita bisa balik lagi ke circle ini. Jadi circle ini tuh masih terbuka lah gitu buat kita, apalagi yang kita emang benar-benar pecinta alam gitu. Masih di konteks sama anak-anak. Jadi enaknya kita silaturahmi tetap panjang gitu. Wah, tetap gitu. Kalau udah lulus enak sih. Siap. Terus pengalaman Akang sebagai ketua nih apa gitu? Misalkan anggota orang asal gimana gitu atau gimana, ada gak gitu pengalaman yang emang nggak seharusnya terjadi gitu, misalkan kendala yang ketika Kang Raka menjadi ketua teh apa gitu, ada nggak? Kalau pengalaman yang sekarang itu ya saya pengalaman itu kalau yang sekarang ya lebih bisa mengatur lah, terus lebih banyak relasi sih. Itu doang sih. Jadi lebih fokus ke relasi gitu ya, sama ini. Terus buat tips dan trik sebagai Akang nih, kan nanti kan Akang nggak selama menjabat sebagai ketua dong ya, pasti ada lengsernya gitu, tapi buat keanggotaan masih tetap seumur hidup, tapi buat jadi ketua kan nggak ada periodenya gitu. Nah kan yang saya lihat nih ya ketika saya kuliah di sini, yang alhamdulillah yang cukup menarik banyak anggota itu ketika Kang Raka sebagai ketua. Nah barangkali bisa diteruskan sama penerus nanti ke bawahnya, apa sih tipsnya gitu agar tetap eksis, terus bisa mengajak rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa baru untuk gabung ke Mapasas, apa sih gitu? Ya untuk kita sekarang lebih sering berkegiatan di alam lah, lebih sering refreshing gitu kan, lebih sering naik gunung ke tebing gitu kan, kita terus bikin video-video lah kecil buat promosi juga. Kayak seru lah ini Mapasas itu seru lah kegiatannya gitu, rame. Jadi lebih mengangkat, jadi lebih mengangkat meskipun kita konsepnya main, tapi ada pembelajaran atau educationnya gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi konsepnya mungkin seperti itu, tipsnya dari Kang Raka. Jadi kita buat seluruh ormawa, kita meskipun kita main tapi ada pembelajarannya, jangan lupa update bukan terus sombong, tapi kan ini kan karena kondisi ini lagi pandemi ya Kang Raka ya. Jadi emang diharuskan update tuh gitu. Jadi biar si kegiatan tetap kelihatan gitu sama mabahnya. Mungkin itu ya. Nah, buat kalian juga yang penasaran dengan kegiatan di Mapasas bisa subscribe YouTube Mapasas STY. Ada juga nih YouTube-nya. Jadi apa nama YouTube-nya? Mapasas STY. Mapasas STY. Nanti boleh dicek aja. Lihat di situ banyak kegiatan di Mapasas. Pokoknya kalian lebih penasaran bagaimana sih kegiatan Mapasas. Boleh lah. Nanti kita lihat-lihat juga. Barangkali kita saling bantu juga ya. Saling subscribe ya. Demi mencapai AdSense. Kita juga kayaknya kan di
rekan-rekan mahasiswa STY khususnya, karena kemarin mahasiswa sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang difokuskan ke IG Senat, dan ada giveaway juga nanti. Pertanyaan-pertanyaan yang dipilih dapat giveaway, dan giveaway ini kita di kegiatan kali ini disponsori oleh Spicy Queen. Nah kebetulan Spicy Queen ini produk bikinan mahasiswa STY, ada juga dapur udat. Nah kebetulan dapur udat produknya kita nggak bawa karena mejanya kecil gitu ya, nggak cukup. Jadi ada dapur udat, itu juga salah satu produk bikinan mahasiswa STY juga, dan ada beberapa giveaway yang disediakan sama senat mahasiswanya gitu. Dan ini ada pertanyaan yang udah kita pilih dari IG Senat. Pertanyaan buat UKM Mapasas, Kak. Dari ramuflase.go bertanya, bagaimana langkah Ormawa agar bisa tetap aktif di masa COVID ini namun tetap mematuhi protokol kesehatan, apalagi kan Kang Raka nih kegiatannya sering bertatap muka, bagaimana caranya? Ya kan kalau dari Mapasas itu biasanya berkegiatannya di alam ya, bukan di kelas, jarang sih di kota, malah seringnya ke alam, kelebur lah gitulah, kelebur. Nah kita berkegiatan juga tetap misalkan pakai masker, bawa hand sanitizer. Jadi kan harus bawa upayanya. Iya, terus dites suhu juga. Nah buat yang ya tadi udah diungkapkan kan, yang di atas yang panas ya, suhu tubuhnya nggak boleh ikut. Di rumah aja. Meskipun kegiatannya tetap aktif, tetap jalan bertatap muka, Mapasas ini tetap menjaga protokol kesehatannya gitu ya, karena kayak jaga jarak lah. Tetap jaga jarak, terus cuci tangan, terus suhu badan dicek. Terus juga ngapain kalau di rumah juga ya, diem gitu. Sok gerak, olahraga, daya imun tubuhnya bakal meningkat kalau kita olahraga. Gitu. Bener ya? Bener. Nah, terus ini satu lagi Kang Raka sebagai penutup, saya masih sedikit intermezzo aja ini kan. Nah, kan Kang Raka teh di keanggotaan Mapasas itu udah lama. Pernah nggak sih merasakan misalkan kagum atau suka kepada sesama anggota? Wah, tapi belum diungkapkan. Waduh, banyak. Belum banyak, Jadi pernah ya? Cukup suka doang sih. Tapi pernah nggak sampai jadian gitu di teman-teman, maksudnya di circle itu ada yang jadian, pernah ada? Bukan jadian, nikah. Waduh ya. Langsung nikah? Iya, yang nikah ada anggota, banyak yang cinlok. Berarti Kang Raka sebagai ketua nih yang sekarang gak mempermasalahkan hal itu ya, jadi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, asalkan tetap bertanggung jawab. Tetap tanggung jawab, tetap profesional, tetap profesional. Tapi Kang Raka pernah suka sama anggotanya? Pernah. Tapi pernah jadian nggak? Enggak. Enggak. Cuma suka doang. Suka juga sebagai adik gitu kan. Suka sebagai teman, bukan suka itu. Berarti jadian mah jeung membantu tidak kawan teu di Mapasas ya. Jadi di Senat, tapi udah enggak sekarang. Jadi ternyata ada mantan Raka di Senat. Ya, enggak sekarang udah jadi mantan. Tapi silaturahmi tetap jalan ya. Tetap lah. Jadi meskipun udah jadi mantan, silaturahmi tetap jalan ya Kang Raka ya. Iya, aduh. Banyak juga ya di Senat ya mantan Kang Raka. Ada Senat kemarin sih. Aduh ya Allah, masa Senat sekarang enggak ada. Senat lain. Sekarang mah. Ternyata Kang Raka banyak mantannya di STY. Tapi buat sekarang jomblo? Sekarang alhamdulillah jomblo. Jomblo dulu lah, lagi fokus ini sekarang ngejar Porda. Mantap. Kalau ikutan Porda apa Kang Raka? Panjat tebing. Panjat tebing. Yang sering latihan di gym. Iya, setiap hari latihan. Jadi ini semoga sukses buat Kang Raka di Pordanya, semoga hasil juga, semoga dapat jodoh. Juga di Porda jodohnya bukan di Senat. Beres Porda lah. Aduh. Ternyata nanti kita ulik ya. Kalau lulus ya kita doakan semoga Kang Raka lulus di Pordanya. Bisa mewakili Sumedang. Di BK dulu sih. Ntar BK bulan Juni lah. Semoga lulus. Semoga. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik buat Kang Raka. Terus buat anggota Senat yang ini, yang mantannya Kang Raka, tetap jaga silaturahmi pokoknya. Terus kita sama-sama teman lah ya, teman. Sama-sama. Kan kita awalnya dari teman, kita harus menjadi teman lagi. Gitu aja. Gerah gitu ya. Gerah jadi gerah kan, ngebahas mantan jadi gerah nih Kang Raka. Enggak apa-apa lah. Yang jelas nih buat cewek-cewek yang mendekati Kang Raka ya silahkan, karena kebetulan Kang Raka sendiri gitu. Tapi mungkin karena kata Kang Raka mau fokus dulu ngejar ke Porda sama Mapasas mungkin ya. Iya. Mungkin itu aja dari saya Kang Raka. Ya. Ada closing statement dulu nggak sebelumnya? Berpetualanglah karena muda berkelana, tua bercerita. Mantap sekali.
tah tapi bari bahasa orang pecinta alam mah beda. Mungkin itu aja dari saya. Kang Raka, terima kasih nih udah menyempatkan hadir di tempat ini. Ya, Terus juga udah mau bercerita di podcast Senat. Yang jelas jangan kapok. Nanti kalau misalkan ada agenda apa lagi kita bisa ngobrol lagi di luar Kang Raka biar lebih mantap. Siap. Yang jelas sekali lagi terima kasih banyak. Jangan kapok. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus IG Senat sama YouTube Senat. Terima kasih. Mantap. Mantap.